Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Abi Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Abi yang soleh dan solihah, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pada bab 5, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah mengetahui nama-nama Rasul Allah. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, mengetahui Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, mengetahui perbedaan antara Nabi dan Rasul. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya mendapat kemudahan dan keberkahan dalam kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita percaya bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu ada dan selalu mengawasi kita. Artinya kita harus berhati-hati ketika akan melakukan suatu perbuatan, karena ada yang selalu mengawasi kita dan mencatat segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Materi kita yang pertama adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala berarti kita percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Iman kepada para Rasul-Rasul Allah tidak cukup hanya di dalam hati, tapi kita juga harus meneladani sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menaati segala yang diperintahkan oleh para rasul-rasul Allah dan juga menjauhi segala yang dilarangnya. Yang kedua, mengambil hikmah dari kisah kehidupan dari para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tentu saja meneladani ketaatan para nabi dan rasul kepada Allah dan juga meneladani sifat terpuji yang ada pada diri nabi dan juga Rasulullah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenal nama-nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak nabi yang soleh dan solihah, yuk buka buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 44. Di situ ada materi kita pada hari ini, yaitu tentang nama-nama nabi dan juga rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengimani, untuk meyakini nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang harus kita imani atau harus kita yakini keberadaannya, yaitu adalah 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita imani, wajib kita ketahui. Siapa saja? Abi akan sebutkan satu persatu. Baiklah anak-anak Abi akan sebutkan 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Siapa saja? Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Itulah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Baiklah anak-anak Abi, itu tadi adalah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang berjumlah 25. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya materi kita adalah
sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi kita sebagai umatnya harus meneladani, harus mengikuti sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul tersebut. Apa saja itu Bi? Yaitu yang pertama sidik, benar dan juga jujur. Tidak mungkin para Nabi dan Rasul itu bersifat kizib atau bohong. Jadi kita harus meneladani, kalau kita berkata harus yang jujur, yang benar, tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu bersifat khianat atau tidak menepati janji. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu menyembunyikan wahyu dari Allah atau yang harus disampaikan maka disampaikan. Contohnya seperti Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita semua tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita kalau ingin meneladani sifat fatonah, kita belajar dengan baik, kita meminta kepada Allah doa, memohon kemudahan dalam belajar supaya Allah beri kepahaman kepada kita. Nah, itu tadi adalah 4 sifat dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang harus kita teladani dan harus kita ikuti. Anak-anak Nabi yang soleh dan solihah, itu adalah materi mengenai sifat Nabi dan Rasul yang harus kita teladani dan harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mengetahui Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi kesabaran yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi ini. Siapa saja? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kelima nabi ini digolongkan menjadi Rasulul Azmi adalah ujian yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Seperti pada contoh kisah Nabi Nuh yang berdakwah hampir 950 tahun, namun hanya sedikit yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi yang soleh dan solehah, itu tadi adalah 5 nama Rasulul Azmi yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita akan mengetahui mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulul Azmi ini. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa selamat dari banjir bandang. Jadi pada zaman itu umat Nabi Nuh mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah turunkan azab dan Allah selamatkan umat Nabi Nuh beserta Nabi Nuh ke dalam sebuah bahtera atau dalam kapal, sehingga selamat dari banjir bandang tersebut. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh Raja Namrud yang kala itu marah karena patung atau berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai sebuah tongkat yang luar biasa. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sehingga bisa membelah lautan, sehingga lolos dari kejaran Raja Fir'aun beserta tentaranya. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah berupa bisa menyembuhkan orang buta dan bisa menghidupkan orang mati. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah berupa bisa membelah bulan. Jadi pada waktu itu kaum kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi meminta bukti, dibuktikan oleh Nabi Muhammad dengan membelah bulan. Lalu Nabi Muhammad juga bisa mengeluarkan air dari jarinya. Jadi yang terakhir adalah tentu saja Nabi Muhammad memiliki mukjizat berupa ayat Al-Quran yang bisa menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulul Azmi yang harus kita ketahui ya. Anak-anak Nabi yang soleh dan solihah, materi kita yang terakhir adalah perbedaan antara Nabi dan juga Rasul. Jadi perbedaannya hanya terletak pada tugasnya setelah ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi, seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri.
Sedangkan kalau Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu adalah perbedaannya. Baiklah anak-anak Abi, itu adalah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Abi ingatkan untuk mengulang-ulang kembali video Abi ini supaya bisa dipahami. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah ucapan. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.